Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa di program Jiwa Sulsel, salah satu program di Tribun Timur. Di program ini kita bicara tentang seni, budaya, kuliner, dan wisata, dan semua hal menarik di seputar Sulawesi Selatan. Masih bersama dua host, saya Gian Hidayah dan rekan saya, Awi. Bagaimana kabar, Wi? Siap, Alhamdulillah. Saya sapa-sapa dulu, Tribuners dulu. Tribuners dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Apa kabar Ki? Apa kabar Ki? Mudah-mudahan sehat Ki semuanya. Dan kita di sini di studio, Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sama Om Gian dan tentunya narasumber yang akan kita nanti temani ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya Om Gian, kita mau ucapkan dulu karena kan sebentar lagi mau Ramadan. Kita ucapkan dulu buat para Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima tentunya Om Gian. Bulan suci menaungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi Om Gian, baik. Hari ini kita kedatangan tamu. Betul. Dan ini tamu kita ini spesial lagi karena dia memperkenalkan senjata-senjata khas Sulawesi Selatan. Oh ya, di mata, bukan cuma di mata Indonesia tapi di mata dunia. Mata dunia, mata internasional. Nah, itu dia. Jadi karena senjata ternyata Sulawesi Selatan ini juga selain kaya akan kuliner, kaya akan seni, benda-benda pusakanya juga banyak. Benda-benda pusaka kita juga termasuk salah satu benda-benda yang dicari. Dicari orang karena punya keunikan dan keunikan. Nah, bagaimana Om Gian? Langsung saja kita perkenalkan sama narasumber kita. Kali ini siapa Om Gian? Bapak Adi Wijaya. Bapak Adi Wijaya dari TBMPC. TBMPC. Besi Makassar, Pulau Besi. Jadi Pak Adi, Pulau Besi. Ya, koordinator Divisi Organisasi dan Pengembangan Seni Budaya. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi tepuk tangan dulu. Ya. Mana kabar? Om Adi? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Om Adi. Jadi alhamdulillah. Ya. Bagaimana senjata-senjata saat ini tidak dikirim ke Ukraina? Jangan. Ini kita punya. Kita punya, jangan sampai dikirim keluar. Betul. Habis untuk anak cucu kita apa yang mau dilihat nantinya. Betul. Mana kabar? Sehat? Om Adi kesibukan saat ini? Alhamdulillah sehat. Nah, di segmen satu ini Om Adi kita akan bicara pertama dulu tentang Om Adi ini siapa, kemudian nanti kita masuk ke komunitas, ke organisasi TBMPC. Nah, mungkin Om Adi bisa bercerita sedikit dulu ke Tribuners jati dirinya mengenai Om Adi ini, sepak terjangnya di bidang ini, biar Tribuners pada tahu nih. Silakan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Oke. Amin. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua. Oke. Baiklah, bercerita tentang di bawah TBMPC ini, Om Adi kan menjabat sebagai divisi organisasi. Oke, iya. Nah, sepak terjangnya Om Adi dulu, kesibukannya dan kesibukan sehari-hari aja dulu Bang. Kesibukan sehari-hari sibuk apa aja? Oke, hari gitu ini ya. kerja kah atau karena kalau saya nih? supaya Tribuners, karena kalau kita kan ketahuan misalnya Tribuners sudah ditahu kesibukan sehari-harinya siapa. Om Gian juga sudah ditahu. Kalau saya lebih banyak pengangguran ini Om Adi. Oke. Jadi saya perkenalkan dulu, nama saya Adi Wijaya. Jadi karena di komunitas itu banyak yang bernama Adi juga, jadi biasa dipanggil Adi W saja disingkat. Jadi singkatan. Adi W. Awi juga singkatan Adi Wijaya juga ya? Iya, saya Awi. Adi Wijaya disingkat jadi Awi. Jadi Awi juga. Oh ya. Oke. Tapi ada satu panggilan yang saya paling suka itu. Panggilan apa itu Om? Saya tuh paling suka dipanggil ngopi. Sama kalau begitu. Kita juga Jadi sama panggilan Tapi ini. saya enggak senang Om Adi. Kadang saya enggak dipanggil panggilan kopi karena kalau pas ketika dia bilang dia panggil ke ngopi terus kita yang bayar mau jadi dipanggil pasti kan mikir yang dulu kalau begitu suka sekali yang anugerah kalau anugerah. Lanjut. Baiklah, pertama-tama saya perkenalkan dulu organisasi kami. Jadi kami ini dari organisasi The Bugis Makassar Pulau Besi Club. Jadi atau biasa disingkat TBMPC.
Jadi dari apa saya ceritakan dulu sejarahnya ya. Jadi kalau TBMPC ini sebenarnya bukan lahir di Makassar. Oke, jadi ini lahir di Jakarta sebenarnya. Oke, jadi ayahanda kami yang merupakan ketua umum, Dr. Ahmad Ube, ya. Jadi ini pertama diperkarsai oleh beliau bertemu dengan Andi Masud dengan Pak Andi Irfan Sulfikar di Jakarta yang sama-sama apa tahun 2010 ini sama-sama perantau di sana ya. Bahkan Pak Andi Irfan Sulfikar ini dia merantau sampai di Malaysia tuh. Oke. Nah, dari kesamaan hobi ini jadi mereka merantau kan tentunya sebagaimana tradisi orang Bugis Makassar itu ketika merantau mereka juga ada bekal yang dibawa ya. Salah satu yang dibawa adalah besi. Oke, nah dari hobi inilah mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan sehingga pada waktu itu awalnya bukan The Bugis Makassar Polo Besi Club yang ini namanya. Jadi ya Jakarta Polo Besi Club. Oh, tadinya nama Jakarta. Iya, Jakarta. Nah, dan bertepatan pada saat itu kan juga sudah rame-ramenya media sosial ini di tahun 2010 itu. 2010 ya. Nah, ayahanda dengan pemerkasa yang ada di Jakarta berembuk untuk ini, teman-teman juga di Makassar juga sudah mulai juga antusias untuk menggebari senjata-senjata tradisional ini. Jadi di Facebook, saya ingat tahun 2010 itu teman-teman yang hobi sudah mulai upload juga, itu share juga terkait dengan koleksi-koleksinya. Nah, hingga pada saat itu kita buat ada grup di Facebook, grup TBMPC ini. Nah, termasuk saya lah bergabung, teman-teman yang lain juga bergabung di situ. Sama-sama pencinta. Pencinta, kita diskusi-diskusi terkait dengan, karena kan kita ini kaum yang di belakang ini masih informasi terkait dengan besi ini masih sangat kurang sekali. Oke, itu paling cuma dikasih ini besi tanpa terkadang tidak kasih tahu bilang seperti ini ya. Atau biasa paling beritahukan secara ini saja bahwa ini besi ini. Itu ya, belum ada artikel-artikel yang memuat belum semua ada itu. artikel-artikel masih kurang pada saat itu. Jadi melalui forum-forum diskusi ini kita saling belajar. Bahkan saya juga dulu awalnya tidak tahu bahwa ternyata senjata tradisional kita itu ada juga keris itu. Ya kan? Kita kan taunya kalau macam keris itu cuma ada di Jawa, Padi. Ternyata keris juga ada. Keris ada juga. Oh gitu ya. Jadi keris. Jadi ternyata ada banyak sekali jenis-jenis senjata tradisional yang dimiliki oleh di Bugis Makassar ya. Jadi kalau setelah itu di tahun 2013 maka karena di sini juga sudah banyak juga teman-teman yang berkumpul juga untuk berdiskusi, makin rame ya, makin rame. Di 2013 maka organisasi ini dilegalkan dengan dibuatkan akte. Iya, 2013 berdiri secara resmi itu di bulan Desember itu. Oke. Nah, itu. Oke. 24 Desember ya. 24 Desember 2013 itu. Bisa sekalian langsung diterangkan di visi misi dari The Bugis Polo Besi ini. Biar nanti Tribuners juga tahu dan kalau memang dia tertarik bisa gabung di TBMPC.
Jadi kalau kita di sini artinya apa tujuan dari organisasi kita ini adalah kita menghimpun para pencinta polo besi. Jadi kalau kita istilahkan polo besi itu besi mulia, ya. Besi mulia. Jadi berarti ada besi yang tidak mulia dong kalau ada besi mulia. Karena kan apa macam pisau kan pisau. Pisau kan itu besi juga. Stainless. Tetapi kita katakan ini besi mulia karena kita memperlakukan lebih istimewa dibanding perawatannya. Iya. Jadi apa? Kalau pisau dapur dia tidak masuk, Tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa? Karena mama, soalnya mama itu tentu kalau itu di dapur. mama Iya, bukan. Sampai mama juga tersinggung karena pikir ini senjata mulia bagi saya ini kan memotong ayam, memotong apa ya, senjata mulia untuk mama. Ya. Kalau senjata mulia untuk besi ini adalah senjata yang diperlakukan secara khusus. Iya. Dan itu lebih bersifat tradisi. Tradisi, ya tradisional. Karena kan dipakai buat itu sama dia, dipakai buat berperang waktu zaman dulu ya. Dan bahkan ini dianggap sebagai saudara sebenarnya oleh laki-laki Bugis Makassar. Iya, iya. Saya pernah dengar tuh Om Adi. Ada perkataannya dia bilang begini, Badi itu kayak saudara sehidup semati. Iya. Benar itu Om Adi? Benar, iya. Iya. Jadi, saya pernah dengar. Dan badik ini juga kan dia dulunya itu sebagai simbol kedewasaan. Jadi seorang dianggap dewasa, ketika dia sudah dianggap dewasa maka diberikanlah sebilah badik atau dibuatkan sebilah badik. Kenapa dianggap sudah dewasa? Karena dengan memiliki badik dia sudah bisa bertanggung jawab itu. Jadi ini segi tanggung jawab ini bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan dirinya ya dengan badik ini. Jadi badik ini diberikan bukan untuk digunakan sembarang ya, tetapi untuk sebagai simbol kedewasaan, simbol bahwa dia harus memperlakukan itu sebagaimana mestinya. Kapan harus mengeluarkan, kapan harus menyimpan, kapan harus Jadi bukan seperti yang setiap ada masalah langsung dicabut. Itu berarti tidak dewasa itu. Sebagaimana filosofinya kita kan juga ada 3 capa itu kan 3 ujung, ya kan? Jadi ujung lidah, ujung kemaluan, sama ujung badik, ya. Jadi ketika ada sesuatu perselisihan, yang ini yang falsafah ini yang kita pakai, yang 3 ini. Jadi ketika ada permasalahan, kita gunakan ujung lidah secara diplomasi. Ya. Kalau tidak bisa, kita gunakan cara kekeluargaan. Itu. Dengan jalan terakhir baru. Terakhir baru. Itu pilihannya. Terpotong tadi, lanjut dulu ya. Oke, misi visi. Jadi di sini kan kita menghimpun berbagai macam lapisan masyarakat ya. Kita perlu besi. Jadi pemerhati mulai dari pemerhati, kemudian ada pengrajin, pengrajin. Terus seniman, Ada juga kolektor, Jadi semuanya masuk di komunitas ini, di komunitas ini. Bisa kita, dirangkul bisa semuanya. Kita rangkul semua. Jadi dengan makin giatnya masyarakat ini perhatiannya terhadap besi ini, maka giat ekonomi sebenarnya juga bergerak di sini. Bisa menggerakkan perekonomian. Ya, karena ada banyak unsur yang bisa terlibat di sini. Mulai dari pandai besinya, ya kan? Gading kayu dan segala, ya kan? Terus pengrajin wanua, warangka, ya kan? Terus pengrajin di sini ada juga pengrajin aksesorisnya. Pengrajin aksesorisnya ya. Jadi macam perak, ya kan? Ukiran perak, ya. Kalau mau dipercantik. Ada juga biasanya batu mulia ditempeli batu mulia, itu ya. Bahkan juga ada pengikat-pengikatnya juga. Ya, jadi profesi yang menjahit itu pintar menjahit juga bisa masuk.
ketika kita bawa supaya tidak gampang jatuh lebih aman kan ada pembungkusnya juga kita. Kalung-kalungnya begitu bisa disimpan ya. Berarti tadi penikmat, kolektor, pengrajin, seniman juga. Itu semua bisa bergabung juga. Nah, sekarang total anggota ada berapa orang? Jadi totalnya itu kalau dari keanggotaan itu 320 kalau seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi yang memiliki kartu anggota ya. Tetapi yang aktif itu akhir-akhir ini paling sekitar 120-an. Begitu ya. Nah, ini anggotanya di mana-mana saja ini Om Adi anggotanya nih? Anggotanya itu ada banyak. Jadi yang paling banyak kan tentunya di Sulawesi Selatan. Di seluruh kabupaten hampir ada anggota. Kemudian di Jakarta, di Lampung. Sampai ke luar negeri juga katanya ya? Ya, ada kita punya anggota juga, ada yang di Singapura juga. Itu orang Bugis yang tinggal di sana ya? Orang Bugis Makassar yang tinggal di sana. Dan biasanya kalau ada event-event kita di sini, ya mereka ikut berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini juga untuk saling sharing, berbagi ilmu ya. Terus selain itu kita ada pertemuan-pertemuan rutin juga. Jadi apakah secara luring? Sekarang kan zamannya daring juga. Zoom, daring. Jadi di sini juga kita ada edukasi terhadap anggota. Jadi ayahanda kami ketua TBMPC ini yang merupakan yang banyak memberikan kami pengetahuan-pengetahuan. Jadi di kegiatan-kegiatan itu dijelaskan bahwa ini seperti ini, modelnya seperti ini, jadi itu. Jadi kita ada edukasi juga terkait dengan bahwa senjata ini, badik ini, karena kan banyak yang salah gunakan. Buat gaya-gayaan biasa Om Adi ya. Jadi ketika dikatakan badik, wah langsung takut. Terus kesannya seperti apa ya? Mungkin karena banyaknya salah gunakan, setiap ada pertikaian pasti bawa badik. Nah, melalui edukasi ini bahwa badik ini kan sebenarnya dia bukan selain kalau itu fungsinya, tetapi ini kan artefak budaya yang perlu dilestarikan. Betul. Dan UNESCO juga kan sudah ada penghargaan bahwa pengakuan bahwa keris, kalau ini keris ya, keris ini adalah warisan Indonesia tak benda. Keris ya. Kalau badik belum? Kalau badik kemarin sempat ada keluar dari Kementerian Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Iya, jadi sementara baru komunitas ini mau mengajukan bahwa untuk didaftarkan sebagai warisan budaya kita. Iya. Berarti tadi saya simpulkan merangkul berbagai kalangan, kemudian misinya adalah mempersatukan sesama pencinta ini. Nah, sekarang apa yang mau dituju visinya dari Polbes ini, The Bugis Polbes ini? Apa visi yang mau dicapai? Dan kumpulkan anggota sebanyak-banyaknya kali ya. Jadi visinya kita itu bahwa kita ingin dengan adanya komunitas ini, senjata tradisional kita ini bisa dilestarikan. Nah, itu tujuan utama kita, jadi pelestarian budaya. Om Adi, kalau seumpama ini kan kita punya milenial kita ini. Kan milenial kita ini kan mungkin terbatas informasinya tentang mungkin seputar kita punya senjata ini. Nah, itu dari TBMPC ini bagaimana caranya Om Adi supaya berangkul semua ini anak-anak milenial? Ayo kita gabung, bagaimana apa yang mau dibikin ini sama ini. Ada supaya bilang ayo gabung supaya kita bisa sharing di dalam, supaya supaya, karena itu kan tadi Om Adi bilang bahaya juga milenial kita ini kalau ini dipakainya yang aneh-aneh ya kan, dibawa-bawa bukan pada tempatnya kan resiko juga. Nah, itu mungkin ada informasi-informasi bagaimana caranya supaya merangkul lah, supaya nanti di dalam situ kita bagaimana itu Om Adi. Jadi biasanya kalau kita terutama dulu kalau ada event-event pamerannya, salah satu kan kegiatan kita pameran. Jadi
biasanya kita di sekolah dimasukkan misalnya ada pemberitahuan di media sosial bahwa kita ada. Nah di situ kan biasanya juga ada kita semacam seminar-seminar juga kita ini. Kemudian kalau misalnya memang mau tanya-tanya bisa gabung di grup-grupnya kami atau bisa langsung ke sekretariat. Sekretariat di mana? Untuk saat ini kita di Minasaupa ya di Anggrek. Itu bebas orang mau datang ke sana. Kebetulan di situ rumahnya juga sekretaris kami, sekretaris umum Pak Imra Sarudin, jadi bebas. Ya, jadi yang pasti ada pemberian dulu kan, misalnya mau berkunjung ke sana dulu. Berarti di sana ada semacam gerai begitu ya, bisa melihat berbagai senjata-senjata tradisional kita di sana. Gerai pribadi. Ya, jadi setiap anggota kan ini memiliki berbagai macam jenis koleksi. Jadi minimal itu satu anggota itu ya minimal koleksinya 10. Jadi ada kriterianya ya sama dia ya. Jadi kalau kriterianya bahwa artinya saya katakan minimal mereka memiliki 10, tapi bukan suatu kewajiban kalau untuk bergabung ini harus memiliki. Biar tidak memiliki juga. Dia tidak memiliki, kan ada namanya pemerhati. Pemerhati. Berarti Awi juga bisa, saya juga bisa. Ya, karena saya kan ada ini, saya punya bapak kan. Jadi almarhum itu dia kasihkan saya suatu dia benda pusaka. Buat warisan lah begitu, warisannya. Saya dikasih benda pusaka. Badi. Saya dikasih. Nah itu saya dengan satu badi itu dari warisan dari orang tua, saya masuk ke organisasi komunitas ini bisa Om Adi? Bisa. Yang tidak memiliki pun bisa. Artinya kan dengan modal mencintai saja juga bisa. Jadi kita di sini kan untuk pelestarian budaya. Siapapun yang ingin bergabung silakan, silakan. Walaupun tidak memiliki kan di dalam bisa belajar minimal bisa mengetahui lah jenis-jenis. Karena kenapa? Karena kan terkadang ketika ini nanti pas ada kasih ini badik gini, kalau kita tidak tahu kan bisa saja bilang wah jangan sampai itu bukan miliknya kita, bukan dari Bugis Makassar, dikatakan ini badik Bugis Makassar. Pengetahuan knowledge ya. Iya, knowledge. Saya masih mau mencecar ini beberapa pertanyaan. Jangan susah-susah deh. Ini kimia sama fisika ini yang berikutnya. Karena tadi menarik ini seputar pelestarian. Saya tertarik tergelitik untuk menggali ini melestarikan. Karena kan Sulsel ini tidak kekurangan dengan sumber daya dan kualitas SDM kita kan. Tapi kadang kita terbentur dengan metode, cara untuk melestarikan gitu. Cara untuk melestarikan itu karena zaman kan terus berganti nih Pak Madi. Sementara misi kita adalah pelestarian. Nah bagaimana TBMPC ini menyikapi itu? Supaya misi kita atau visi misi kita untuk terus melestarikan benda-benda pusaka kita ini bisa tetap sejalan dengan zaman. Silakan mungkin. Jadi ada beberapa yang kita lakukan ya. Jadi pertama melalui ketua kami juga sudah membuat beberapa buku ya. Bisa. Ya, silakan. Ini buku. Ini buku pertama. Ya. Senjata Pusaka Bugis. Pamor dan landasan spiritual senjata pusaka Bugis Tribuners. Ini apanya ini Om Adi? Di sini ada juga ini yang terbaru ini. Oh ini seri terbaru ini. Seri terbaru. Nah, kita kasih lihat Tribuners dulu. Ya. Kris Serumpun Bugis Makassar Melayu. Wah, kunci menuju kekuasaan. Ya. Jadi di dalamnya. Bisa dibeli di mana nih Om Adi? Kalau ini bisa langsung dipesan di sekretariat ini. Sekretariat itu. Jadi kalau kita mau memiliki ini buku langsung ke sekretariat untuk. Kalau ini sepertinya dalam ini karena bicara tentang landasan spiritual, ini sesuatu yang
bidang ilmu keahlian lain lagi nih. Kalau kita bicara spiritual tentang ini pamor yang ada. Ini sepertinya teman-teman mesti punya ini. Mesti miliki ini karena ini bicara tentang landasan spiritualnya. Jadi karena setiap benda dan apapun yang kita lakukan pasti punya landasan spiritual gitu. Nah, ini mungkin bicara tentang itu ya, Umad ya. Apalagi ini kan benda-benda pusaka ya, Umad ya. Ini perawatannya bagaimana ini benda-benda pusaka begini, Umad? Ya, ada ekstra keras untuk apa trik-trik bagaimana untuk supaya dia tetap terjaga kelestarian. Jadi tiap hari digosok atau apa gitu, ada perlakuan khusus kan ya? Jadi kalau kita di Makassar, jadi untuk perawatannya itu kita kalau secara tradisional itu pakai jeruk nipis ya. Diolesin ya. Iya. Jadi kalau sekarang ini kalau emak-emak itu pusing kalau tidak ada minyak goreng, kalau kami di pencinta ini pusing kalau tidak ada jeruk. Jeruk kecil itu ya, jeruk nipis ya. Jeruk purut. Jeruk nipis yang biasa kalau misalnya kita biasa pakai makan coto juga bisa. Oh, jeruk. Nah, itu kayaknya itu di mana digosok-gosok begitu saja? Digosok ya. Airnya ditetesin begitu. Nanya ada kalau secara tradisional ya, kalau secara tradisi kan kita pakai jari. Harus bersentuhan ya. Bersentuhan itu. Nah, jadi ini jadi masalah juga bagi saya juga sebenarnya nih. Apa masalah tuh, Madi? Kalau saya sering ini. Ya. Saya biasa tidak bisa absen di kantor. Karena keenakan sidik jarinya tidak bisa terbaca. Sidik jari. Iya. Saya kira keenakan kita kasih begini. Iya. Oh, jadi, iya. Karena kan tentunya dengan adanya gesekan-gesekan itu. Iya, biasanya memang tidak terlalu terbaca sidik jari kalau dia jadi datar. Oh, lagi jari tandanya sidik jari. Hilang sidik jarinya biasa. Wah, jadi sisa jadi ya itu. Nah, tetapi asik juga itu. Jadi apa biasanya ada memang cara-cara khusus. Jadi kalau misalnya, tapi kita harus hati-hati juga untuk ininya, karena jangan sampai teriris kan. Karena ini kan kita sentuh apa. Tuh, jadi masing-masing orang biasa masing-masing ada cara-cara tersendirinya. Ya, tetesannya misalnya kadang 3 tetes, kemudian diusap lagi. Kemudian setelah itu biasanya sampainya mengental biasanya. Kalau mengental putih itu sampai karatnya hilang. Ya. Tangi dulu Pak kalau begitu Madi. Iya. Tadi pertanyaan juga belum terjawab juga itu Madi. Yang seputar pelestarian dan dengan tantangan zaman. Di segmen 2 nanti kita. Di segmen 2 kita break dulu Madi karena ada mau lewat. Iya, silakan. Tribuners kita ketemu lagi di sesi kedua ini bersama Jiwa Sosial. Iya.
masih di Jiwa Sulsel bersama Jiwa Awi, masih bicara tentang senjata tradisional kita di Sulawesi Selatan, Badik, dan bersama narasumber kita Bapak Adi Wijaya, Adi W. Nah sekarang kita masuk di bendanya, Adi. Seperti apa sih sebenarnya karakter yang menjadi ciri khas kita di Sulawesi Selatan nih? Benda pusaka kita nih, benda tradisional kita. Mungkin ada di sini kali. Yang dijelaskan dulu mungkin baru langsung ke. Jadi ciri khasnya kita. Ciri khasnya kita itu jadi badik ini kan termasuk senjata tikam ya. Jadi penggunaannya bukan ditikam. Nah, jadi ditusuk. Jadi kita di sini kalau di Makassar dikatakan badik. Kalau di Bugis dia bilang kawali. Nah, badik juga ada beberapa macam jenisnya juga. Ada macam jenisnya juga. Selain badik ada juga keris. Ya. Keris kalau Makassar, kalau keris dia bilang sele. Kalau Bugis dia bilang tapi. Itu. Nah, jadi saya ambil satu. Silakan. Ya. Jadi sambil dulu yang Makassar. Nah, ini karakter Makassar. Jadi kalau badik Makassar itu dia modelnya seperti ini. Lebih lebar begitu ya. Apa yang menjadi? Dia lebih lebar, terus tampilan juga dia sebenarnya lebih sederhana juga karena terus ujung ini ukuran lebih melengkungan itunya apa? Melengkung. Jadi kalau model begini dia dikatakan itu rokok Kak Daro. Rokok Kak Daro. Apa itu rokok Kak Daro? Kak Daro itu bukan kelapa tapi kepala sebenarnya Kak Daro. Itu kalau kelapa yang dibikin santan mungkin. Tapi ada Kak Daro kelapa, ada Kak Daro kepala kan. Begitu. Berarti Kak Daro ini lebih ke ini Kak Daro yang kelapa kepala. Kepala. Kak Daro. Jadi modelnya kan ini. Jadi ini kan sebagai hulunya juga. Jadi Om Adi coba dibuka supaya dilihatin sama Tribuners juga bagaimana bentuk di dalamnya toh. Bismillah. Ini kalau badik Makassar seperti ini. Lebih Jadi dia lebih lebar dia dari bilanya. Jadi dia biasa kita sebut ini lebih sering disebut badik lompo batang. Karena perutnya yang lebih besar. Jadi tapi dia lebih runcing, kemudian ada leher juga. Nah, tuh. Ini lebih identik badik Makassar. Nah, sebentar badik Bugis beda lagi mungkin. Beda lagi. Oke. Beda lagi. Nah, badik Makassar juga banyak macam-macam juga. Ada lagi. Ya. Jadi biasanya kalau badik Makassar itu kita kategorikan misalnya di mana dia dibuatnya, ya. Jadi ada yang dibilang dek taing misalnya. Jadi dia dibuat di tempat di Taeng, ya. Ada dek Campaga, ada dek Lengkese. Itu terkait dengan daerahnya. Semua. Dan setiap daerah itu punya karakter lagi, karakter penempaan begitu. Nah, biasanya sih agak susah-susah, gampang-gampang susah juga kita lihat itu karena ya. Jadi biasanya kalau yang Taeng dia lehernya lebih lebih halus seperti ini ya. Jadi perutnya juga lebih di belakang juga sedikit ini. Jadi seperti itu. Ini badik Makassar, khas Makassar ini. Ini semua menjadi satu kesatuan ya, Om Adi. Maksudnya mulai dari jenis besinya, terus sarungnya, terus kepalanya, itu menjadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Jadi kalau badik Makassar selain bentuknya kita lihat juga pakaiannya juga kan. Ini kalau di luar orang sudah tahu ini Om Adi. Ini kalau kita nih kalau orang badik biasanya sudah tahu ini badik lompo batang ini. Iya, badik lompo batang ya. Jadi dengan melihat tempatnya saja, tampilan luar sudah tahu bahwa ini badik Makassar. Oke. Kemudian aksesorisnya kan ini tergantung dari apa. Nah, kalau yang Bugis yang mana ini Om Adi? Yang Bugis. Kalau yang Bugis dia lebih bentuknya lebih pipi ya, lebih ramping. Jadi yang seperti ini nih lebih ke Bugis ini. Yang kecil ya, lebih agak atau ada juga yang agak panjang dia? Ada juga yang agak panjang. Tapi bentuknya kayak gini. Ya, tapi bilanya dia perutnya tidak terlalu besar, jadi dia kebanyakan agak panjang ya.
perutnya di agak besar ujung. sedikit di depan. Tuh, ini. Kalau yang seperti ini biasa orang bilang lebih ke badik gecong biasanya. Kawali ini. Kawali gecong, iya, kawali gecong. Ya, ya. Terus ada juga yang di Bugis itu yang lebih besar lagi, yang lebih besar, kemudian perutnya juga lebih besar di depan sedikit. Biasanya dikatakan badik raja. Itu. Iya, badik raja. Maksudnya itu dipakai oleh raja-raja begitu? Bukan, dari ada kan kampung di Bone namanya Kampung Raja ya, dibuat di situ. Dibuatnya di situ ya. Itu. Kalau dari anunya Om Adi, apa besi ini, besi apa namanya ini dipakai untuk bikin Oke. Jadi badik itu kan terbagi atas pamor dan baja. Ya. Pamor dan bajanya. Jadi kalau baja itu dia bagian sisi yang tajam dan runcing ini. Ini bajanya ini. Iya, iya, iya. Ini baja. Yang atas pamornya. Dan ini yang ada motif-motifnya, inilah yang dikatakan pamor. Pamor. Dan itu ada yang pamor yang terbentuk sendirinya, bisa juga ada yang dibuat begitu. Iya. Atau semuanya terbentuk sendiri. Jadi kan untuk membentuk pamor ini, tapi tentunya kan yang lebih tahu pandai besinya ya. Atau kita biasa katakan pandai atau pandita. Nah, saya tahu sedikit terkait dengan tekniknya aja, ya kan. Jadi biasanya pamor itu kan ada beberapa teknik tempah untuk mendapatkan pamor. Jadi pamor ini terbentuk dari, biasanya kan ada dari minimal biasa 5 jenis besi biasanya yang digabung untuk membentuk pamor. Nah, jadi kalau pamor yang seperti ini, dia lebih banyak itu dibentuknya dari dia disusun. Jadi apa? Oh, besinya disusun atau ya, dibuat? Besinya disusun, kemudian dibakar, ditempa, sehingga dia bersatu lagi, dilipat lagi, ditempa lagi. Jadi itu. Nah, dia modelnya kalau yang seperti ini biasa dikatakan dato-dato kalau kita Makassar. Kalau di Bugis biasa dia katakan tepak jampu atau kulit jambu kan, ya itu seperti itu. Nah, dia sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi dia disusun jadi disusun. Jadi ketika pertama kali selesai ini pamornya itu belum keluar sebenarnya. Jadi sama seperti besi yang polos itu. Jadi untuk memunculkan pamornya biasanya direndam oleh biasanya dulunya itu pakai air kelapa yang dibasikan biasa, atau direndam dengan yang mengandung asam sehingga besi itu yang karakternya misalnya gampang larut akan terangkat, ya kan. Terus yang tidak gampang larut akan tinggal, sehingga ada perbedaan di situ, ada perbedaan. Jadi sehingga muncullah pamornya seperti itu biasanya. Ini yang lain apa lagi nih yang lain ini? Jadi yang lain kalau yang begini saya tutup dulu ya. Siap. Nah, kalau yang begini dia lebih model, kalau dari warangkanya ini lebih ke pangkep. Gitu ya? Iya, pangkep. Jadi dari hulunya dia agak gemuk sedikit di sini, ya kan. Terus dari ukirannya juga, ya, gitu. Lebih dalamnya bagaimana bentuknya? Dalamnya, dia agak mirip juga ini dengan yang Lompo Batan, tetapi dia perutnya agak di tengah dia. Di tengah. Jadi kalau di pangkep biasanya dikatakan kalau model begini dek demang apa? Apa itu? Jadi pembuatnya itu demang apa? Oh, demang apa yang pandritanya? Ya, pandritanya. Jadi dia lebih seperti itu. Iya. Dia punya karakter tersendiri juga ya? Karakter tersendiri. Berarti agak beda sama Makassar, juga beda sama Bugis ini ya? Iya. Jadi kan kalau di pangkep itu kan perpaduan antara Bugis dan Makassar, perbatasan di situ. Iya. Ya. Sebagian
Makassar, sebagian juga bahasa Bugis itu. Jadi ya. Terus itu Madi, ada juga biasa itu saya lihat ada Badik dia bisa berdiri sendiri. Gimana itu anunya itu Madi itu gimana itu falsafah filosofinya itu begitu? Kalau berdiri sendiri itu biasa keseimbangan. Dia. Berarti pembuatannya itu balance begitu antara ujung, tengah dan bodinya ini Badi sama gagangnya ya. Bisa sih saya contohkan kasih berdiri. Oh bisa dicontohkan? Iya. Mana bisa berdiri? Di sini bisa semua Ji sebenarnya, artinya begitu. Tinggal begini. Kan yang seperti itu kan tinggal keseimbangan, ya. Kita cari titik balansnya di mana. Titik balansnya. Saya pikir itu pakai ilmu, enggak pakai ilmu ya? Tidak. Berarti cara buatnya memang dia sudah jadi memang asal-asal main tempat-tempat. Jadi itulah kelebihannya kita orang-orang kita bahwa ketika membuat badik itu ada mencari sisi balansnya itu, keseimbangan. Karena saya kemarin berpikir, saya lihat bisa berdiri nih badik, mungkin ada magic-magicnya atau apa. Tapi ternyata kita kasih berdiri, tapi tetap lengket dengan warangkanya, itu. Berarti cara pembuatannya memang presisi ya. Jelaskan lagi mungkin yang lain-lain ini banyak bentuk saya lihat ini. Kalau yang seperti ini, ini Selayar ini. Oh, ini kampungku ini. Saya orang Selayar. Orang Selayar. Sudah punya seperti banyak gitu. Peninggalan dari kakek-kakek dulu, iya. Jadi ini saya sengaja bawa ini karena saya juga suka karakternya di Selayar itu. Ini. Jadi ini kalau model begini, kalau orang di Selayar itu dia katakan penghulu jompong. Gitu. Apa maksudnya itu penghulu? Saya juga kurang tahu juga itu. Apa? Jompong. Kalau di dalamnya bagaimana bentuknya? Kalau dalamnya mirip sebenarnya dengan kalau di Selayar kan hampir semua jenis itu ada di situ. Betul. Jadi kita lihat dari hulunya, dari ukiran warangkanya, ini modelnya sepatunya seperti ini, bisa kita lihat bahwa ini karakter dari warangka dari Selayar. Tuh. Tapi dia ini saya bungkus plastik karena gampang berkarat. Kemarin itu agak susah ini, jadi supaya lebih awet juga, supaya tidak gampang berkarat saya. Dia agak bentuknya ramping. Itu agak ramping dan agak Jadi kalau bentuknya ini dia lebih mengarah ke bentuk lacaknya itu, kalau kita bilang lacak atau gayanya itu lebih ke luwu sebenarnya. Iya. Tetapi ini dia seimbang ini. Tuh. Gitu. Jadi walaupun kita kasih miring ini. Okay. Jadi tapi biasanya kalau yang seperti ini yang seimbang dia rata-rata kalau badik gecong itu rata-rata itu. Tetapi ini kan tergantung dari modelnya, kemudian balancingnya itu. Iya. Gitu. Jadi kalau Selayar ada dua saya bawa modelnya yang seperti ini. Ini koleksi pribadi sama dia atau pribadi ya, koleksi pribadi ya. Nah, ini Selayar juga ini. Oh, ini mirip, saya ada pernah lihat kayak gini modelnya, cuma agak kecil. Iya. Apa bedanya sama yang tadi itu? Isinya modelnya di dalam. Warnanya beda ya, Om Adi? Iya. Kali ini tidak berpamor ini. Jadi kalau istilahnya kita katakan kalau ini besi malela. Jadi dia hitam, beracun juga ya. Jadi berarti kalau kena gores orang ini bisa bahaya gitu ya? Iya. Gores aja karena mungkin bahan besinya yang. Bahan besinya. Iya. Jadi ini beda dengan karakter yang sebelumnya. Kalau yang badik pada umumnya kan dia memiliki satu sisi tajam saja. Kalau ini dua sisi tajamnya. Gitu ya? Jadi dua mata sisinya tajam semua. Jadi kalau dua seperti ini, dia biasa kita katakan bahwa ini kalau biasa di Makassar dia bilang saking. Saking apa itu saking? Saking apa ya?
Jadi kita katakan itu ini jenisnya saking. Kalau di Selayar, kalau yang begini dia biasa katakan golo. Golo. Itu. Itu. Iya, iya. Ya, karena memang dia beda dari yang lain. Beda, Biasanya iya. kan di atasnya itu kan agak nggak tajam. Di Nggak bawahnya tajam. ini tajam Iya, semua. iya. Ya. Ya. Ada juga yang ini kan dari ujung ke ujung dua-dua tajam. Ada juga yang 3/4 saja yang tajam bagian atasnya, terus yang di belakangnya Tidak. tidak. Oke. Kalau dari istilahnya juga itu lain lagi, bukan lagi saking biasa dikatakan sama orang, biasa dikatakan salapu biasa. Salah. Iya. Oke, dilanjut lagi. Oke. Nah, Selayar, Pangkep. layar pangkep. Jadi Oke. ini bone. Nah, Bone, kalau ini dasar. modelnya yang luwu ini. Oh, ini lu ini ya. Tapi kalau hulunya ini karena ini kan tempahan baru ini. Ya, Hmm. tempahan baru. Jadi hulunya kemarin ini dibuat di Goa ini. Jadi ini kalau ini Dia ada pamor ya? Ada pamor. Dan kalau di antara jenis-jenis badik yang paling indah itu kebanyakan pamor-pamor yang dari luwu. Gitu ya. Dan modelnya dia lebih lurus kalau luwu dia. Nggak ada perutnya. Nggak ada perutnya. Tuh. Oke. Nah itu kalau sarungnya itu dia pakai jenis kayu apa itu biasa? Ya, kalau kayu rata-rata istilahnya kayu campage, nggak tahu apa nama kayu campage itu kalau Indonesianya. Tetapi kalau hulunya biasa ada rata-rata itu menggunakan hulu kemuning Kemuning. dengan biasa juga ada kayu santigi. Kayu santigi. Jadi biasanya itu dicari jenis-jenis kayu memang yang kualitasnya bagus, yang keras, supaya tidak gampang ketika digunakan kan tidak gampang patah. Hulunya juga warangkanya juga harus dari kayu yang bagus juga karena tapi ini yang pasti pesilat lebih tahu ya bahwa warangka kan juga bisa dipakai untuk menanggis juga kan. Jadi kalau misalnya kayunya kayu yang Biasa, kualitasnya biasa biasa ya dipakai menangkis langsung hancur. rusak. Iya. Lanjut lagi. Iya. Apalagi nih? Jadi selain badik kita juga memiliki keris juga. Keris ya? Berarti Sulawesi Selatan juga punya keris? Punya keris. Apa adanya kalau keris Sulawesi Selatan? Karakternya bagaimana? Karakternya dia seperti ini. Kalau dari segi warangkanya kita bisa lihat seperti ini. Jadi dia lebih bentuknya mirip perahu, ya kan? Kalau di Jawa bedanya apa keris di sana? Kalau di Jawa itu kalau kita lihat dari segi warangkanya itu sudah beda juga. Ya dia ada Ya, di Jawa juga kan masing-masing daerah, di Solo lain, di Jogja lain juga ya kan itu. Tapi kalau kita khasnya itu yang itu. Khasnya ini, ya kan ini seperti ini, model perahu ya. Model perahu ini. Iya. Oke. Dan hulunya dia menunduk seperti ini juga, mirip dengan badik. Oke. Iya. Berarti ulir-ulir juga di dalamnya ini? Bisa dibuka? Kalau saya punya ini ada dua macam, ada yang lurus juga seperti ini. Oh, ini lurus ya? Ini namanya sapu kala. Sapu kala. Biasanya kalau lurus biasa kita sapu kala. Dan megangnya kan biasanya kan seperti ini. Oke. Gitu. Dan ada yang apa saya lihat dia tidak sama ininya. Di sini saya lihat dia ini ya. Coba dikasih berdiri coba Molina. Ini kan dia ada lari ke sini kan? Iya. Ini agak datar gitu. Iya. Itu kenapa? Nah, bagian-bagiannya juga ini kalau yang di bawah ini namanya kancing kan, kancingnya. Kemudian ini bilanya di atas. Di dalamnya itu ada namanya yang masuk ke dalam itu namanya outingnya. Outing biasa disebut. Nah, dia modelnya seperti ini jadi ya ketika dipakai ini sebenarnya pengaman juga, pengaman untuk tangan kan. Ketika bersentuhan dengan senjata lain kan ini dia mengarahkan keluar ini. Ya kan? Dia arahkan keluar supaya tidak kena ke melindungi tangan juga ya. Melindungi tangan juga itu. Nah, ini yang tidak yang tidak baru. Ini yang ulir ini. Iya. Nah, ini. Dan dia modelnya kan dia agak miring begini.
Ya. Jadi ketika dipakai kan dipakai untuk menusuk, ya organ vital kita kan dilindungi oleh rusuk, ya kan. Jadi dengan miring seperti ini bisa masuk ke sela rusuk. Oh iya, dia masuk ke sela rusuk ya. Sela-sela. Nah, itu. Jadi pas-pas anunya. Ya. Ya, dalam juga ini anunya ini ya. Ini yang ulir ini. Ya, ini yang ulir. Oke. Dan ini Sulawesi Selatan juga memang bisa mengklaim bahwa kita juga punya seperti ini ya. Iya. Karena seingat saya memang saya punya kakek itu di Selayar, dia punya begini. Iya. Memang itu senjata raja, memang senjata raja. Jadi kalau kita melihat senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan, sebenarnya kan kita bagi dua kelompok sebenarnya. Ya. Jadi satu adalah senjata yang memang peruntukannya untuk sebagai penanda bahwa dia adalah penanda kekuasaan juga, pemangku ini. Jadi lah ceritanya. Ya, pemerintahan. Jadi kalau kris ini tidak semua masyarakat memiliki. Iya, memang betul. Iya, betul itu. Jadi hanya bagian dari pemerintahan kerajaan yang memiliki kris. Iya, kalangan tertentu saja. Iya. Karena ketika ketika menghadiri juga suatu acara kan dilihat saja kerisnya bahwa ini mungkin jabatannya ini, ya kan. Dengan melihat senjata saja ini sebagai sudah kelihatan. Kalau kris, kalau badik ini senjata umum, baik raja maupun bangsawan semua memiliki badik. Tapi kalau kris, kemudian tombak, terus parang, ya itu kan semua senjata-senjata ini yang dipakai memang untuk pemerintah untuk berperang. Iya. Seperti itu. Om Adik, berapa kita punya koleksi? Kalau kita punya sendiri koleksi di rumah ada berapa banyak? Saya tidak pernah hitung gitu. Tapi ada ratusan. Ya, ada ratusan. Tidak sampai ratusan, puluhan. Dan itu didapat dari berbagai penjuru mungkin ya? Iya, dari berbagai penjuru kan. Biasanya kan kalau di aktivitas biasanya kan saya ketika ada tugas-tugas ke daerah juga kan, biasanya juga di daerah-daerah itu kan ada komunitas-komunitas, ada. Jadi biasa kita diskusi-diskusi, jadi biasanya ada cendera-cendera mata misalnya, dalam bentuk ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini sisi ekonomi dari putaran ekonomi nih, karena tidak bisa dipisahkan antara benda-benda tradisi ini dan zaman juga perekonomian, karena bagaimanapun juga semuanya kan harus muaranya ke situ biar kita bisa tetap survive, hidup kan. Nah, bisa dijelaskan sedikit bagaimana putaran ekonomi yang ada di Badi ini, benda pusaka kita. Nah, dengan makin ramainya komunitas-komunitas yang ada terutama di Sulawesi Selatan, kemudian makin banyaknya masyarakat yang perhatiannya terhadap benda-benda pusaka atau benda-benda tradisional Bugis Makassar ini, tentunya ini meningkatkan juga nilai ekonomi juga dari benda-benda ini. Nah, tentunya sebagaimana hukum ekonomi, kalau misalnya bendanya kurang, barangnya kurang, kemudian permintaan banyak, tentunya nilainya tinggi. Nah, itu di mana-mana itu kalau yang namanya koleksi barang-barang unik kan seperti itu. Itu. Jadi kalau dari sisi harga itu relatif, terutama kalau misalnya yang memiliki nilai-nilai sejarah. Kemudian siapa yang misalnya kalau jelas juga siapa yang buat, kemudian siapa dulu yang memiliki itu. Nah, tapi kalau yang bisa kita hitung sebenarnya kalau kan sekarang juga buatan baru juga sudah tidak
kalah juga ininya apa sekarang juga dengan makin ramenya pencinta-pencinta pusaka ini, nah, itu sudah bisa Pandre ini sudah bisa juga dijadikan sebagai suatu profesi yang bisa menghasilkan juga. Jadi biasanya kalau untuk memesan benda seperti ini, biasa ongkos kerja biasa ya minimal biasa tergantung dari dari jenis-jenis yang dipesan, jenisnya, kemudian berapa lipatannya kan biasanya makin banyak lipatannya itu makin bagus biasa pamornya kan. Terus makin susah juga ya tergantung, jadi biasanya sekitar 300-an minimal biasa untuk itu baru untuk apa jasanya. Dan kalau mau lebih bagus biasanya teman-teman itu kalau mau buat itu mereka bawa bahan sendiri biasanya. Bahan sendiri. Jadi untuk baja dicari dari biasanya kalau bajanya itu banyak juga yang cari dari istilahnya racik bom, pecahan bom. Itu. Jadi pecahan bom atau bajanya itu biasa hitam dia, atau biasanya juga dari per mobil yang tua itu. Kalau yang bagus itu kualitas bajanya itu dari Per Willis itu, mobil Jeep yang dulu itu kan, itu bagus kualitas bajanya biasa. Itu baru baja, ya. Kalau pamor, nah ini yang susah karena biasa bahan pamor sekarang sudah agak susah juga karena untuk menghasilkan pamor yang indah, yang bagus. Itu harus kualitasnya. Kalau dulu kan bahan pamor yang paling bagus itu diambil dari luwu biasanya, ya, karena dia ada kandungan nikelnya sehingga bisa lebih indah. Kalau sekarang itu banyak orang pakai dari ranjan-ranjan tua. Itu dilebur begitu. Biasa itu ya dia ada bunga, istilahnya bunga-bunga garam. Bisa menghasilkan ya. Jadi makanya itu jadi itu terus dari selain dari pandrenya kan di sini juga ada pembuat warangkanya. Iya. Jadi pembuat warangka juga ini sudah sekarang juga ya kualitasnya sudah mulai bagus juga, tambah rapi lah karena desainnya ya, dan lebih halus juga. Jadi nah itu juga biasanya kalau hulu sama tempatnya itu sekitar 300-an juga itu. Tergantung dari kayunya itu kayunya. Karena kan kayu sekarang susah juga dicari. Santigi, kalau kayu santigi sekarang dilindungi juga. Nggak bisa sembarang nggak bisa, iya. Itu. Jadi biasa yang diambil kalau mau ini yang mati saja kalau ini. Jadi agak susah. Nah, terus aksesorisnya. Ya. Jadi satu kesatuan untuk mengangkat nilai ekonomi dari badi ini ya. Iya. Nah sekarang bagaimana TBMPC memberi dorongan agar mereka ini, baik itu pandrita, pembuat warangka dan lain sebagainya, itu bisa sejahtera nantinya? Apakah ada program khusus dari teman-teman TBMPC ini untuk menjaga ini kesejahteraan mereka? Iya. Jadi ketika ada pameran-pameran kan biasanya mereka terkadang kita undang juga untuk memperkenalkan mereka ke ini hasil karya-karyanya. Iya. Jadi kemarin juga ketika kita pameran di Singapura sempat kita kerjasama dengan kedutaan besar di sana pameran kan Pandre juga ada yang kita bawa ke sana juga untuk memperkenalkan. Jumlahnya Pandre kita di Sulawesi Selatan itu banyak? Sekarang tambah banyak. Dan pandre-pandre muda juga sudah. Oh begitu? Ya. Jadi digemari ya. Jadi satu kelebihannya pencinta besi kita di Sulawesi Selatan dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu pencinta besi kebanyakan yang sudah sepuh semua. Usianya sudah tua.
Tapi kalau kita di Sulawesi Selatan, anak muda yang banyak. Oh, berarti dicintai, digemari. Digemari. Ya. Karena kan itu, jadi apa, kalau dari segi pelestarian, insya Allah kita di Sulawesi Selatan sudah lebih di depan lah. Kenapa? Karena sekarang sudah ada regenerasinya. Iya. Terus peran pemerintah bagaimana sinergi? Ini kan ekonomi kreatif juga ini. Ekonomi kreatif, ya. Bagaimana sinergi dengan pemerintah sampai saat ini? Oke, jadi sinergi dengan pemerintah biasanya juga di event-event biasanya ada event-event dilakukan pemerintah, kemudian di hari-hari ulang tahun misalnya. Kita kan biasa diundang untuk memeriahkan. Ya, biasa sudah berapa tahun ini setiap ulang tahun Sulawesi Selatan ada pameran biasa. Kita semua komunitas, ya, bukan cuma semua komunitas dilibatkan untuk sama-sama untuk memperkenalkan senjata tradisi kita. Ini memang saya lihat ini memang kita patut berbangga lah dengan kita punya daerah. Kenapa? Karena saya lihat ini kita punya benda-benda pusaka ini dari zaman dulu orang-orang tua kita, itu kan warisan. Ya. Dari dulu dia sudah bikin Muhammad. Nah, saya biasa berpikir ini negara kita ini negara maju Muhammad. Tidak sembarang orang yang bisa mengolah besi itu, membentuk besi itu kalau dia tidak punya teknik-teknik metalurgi yang canggih, itu tidak bisa. Karena membentuk-bentuk besi-besi begini kan, tidak sembarang. Orang-orang cuma biasa pakai, kalau kita lihat biasa dalam sejarah, orang-orang dulu mungkin di daerah-daerah lain sana, dia cuma pakai kayu. Ya kan, bisa dia bentuk jadi benda-benda yang untuk dia pakai. Nah, ini kita besi, jadi subhanallah ini peninggalan yang sangat warisan yang sangat berharga. Sangat kita perlu lestarikan ini. Sekali, ya. Jadi karena kita di penghujung, mungkin pesan-pesan dari Om Adi, baik itu pesan ke pemirsa Tribuners mengenai TBMPC maupun nanti apapun yang mau disampaikan ke teman-teman pencinta ini. Silakan, ini pesan-pesan terakhir karena kita dibatasi sama waktu juga ini, Om Adi. Silakan, Om Adi. Terima kasih. Jadi untuk pesan terakhir bahwa badik ini bukan senjata kriminal, ya. Bukan, tetapi badik ini adalah warisan budaya yang harus kita sama-sama jaga, harus sama-sama kita lestarikan. Jadi bagaimana kita generasi muda ini mengenal senjata tradisional kita, mengenal filosofi-filosofi yang ada di dalamnya, sehingga ini bisa menjadi spirit untuk kita. Karena ada banyak sekali pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian juga di sini juga mungkin dari pemerintah juga mungkin karena sekarang ini sudah karena kan tentunya selain ini ada kan peraturan-peraturan terkait dengan senjata tajam juga, ya. Nah, kalau bisa dari pihak pemerintah ada regulasi terkait dengan bagaimana sebenarnya aturan yang jelas lah terkait dengan ketika kita membawa benda ini, benda pusaka ini, supaya jangan disamaratakan kalau ketika misalnya didapat ini langsung dianggap bahwa ini senjata tajam, tetapi ini kan adalah pusaka yang perlu kita lestarikan. Oke, mantap sekali. Oke, Om Gian. Masih ada yang mau ditambahkan? Organisasi TBMPC. Oke. Buat teman-teman TBMPC, karena pasti banyak juga yang nonton ini, teman-teman TBMPC. Disapa dulu teman-teman juga. Jadi untuk teman-teman TBMPC, kita sebagai generasi muda, sebagai organisasi yang berkecimpung di pemerhati senjata tradisional Sulawesi Selatan, kita jangan kendor untuk tetap terus mencintai dan melestarikan benda-benda pusaka. Dan melalui komunitas ini
kita menjalin persaudaraan. Ya, itu paling penting. Itu paling penting. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Om Adi. Adi Wijaya sudah hadir di Tribun Timur di program Jiwa Sulsel. Sampai ketemu lagi pemirsa di Jiwa Sulsel episode berikutnya. Oke. Salam Jiwa Assalamualaikum Sulsel. warahmatullahi wabarakatuh.